Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza. Saya akan membawakan materi yang berjudul berpikir komputasional. Zaman globalisasi ini memang akan terus berkembang, termasuk teknologinya juga akan terus berkembang. Oleh sebab itu kita akan bertemu teknologi-teknologi baru yang semakin lama semakin canggih, dan semakin lama kita akan merasa bahwa hidup dan kegiatan yang kita jalani menjadi lebih cepat. Hal ini dikarenakan kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman teknologi yang semakin dinamis. Jika kita terlalu lama untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, maka tidak menutupi kemungkinan kita akan tertinggal. Kita harus mampu berpikir cepat, memikirkan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Selain itu harus mengembangkan apa yang telah kita lakukan. Misalnya kita menulis suatu huruf, maka kita harus mengembangkannya menjadi suatu kata hingga kalimat. Jika kita dapat mengembangkan suatu hal, maka kita sudah memiliki cara berpikir untuk maju ke depan atau menjadi lebih dinamis. Pola berpikir ini dengan cara kerja suatu teknologi yang dimana akan menerima tugas dan menyelesaikannya dengan cepat. Hal seperti ini bisa terjadi karena kita mulai hidup berdampingan dengan teknologi, serta mau tidak mau dan suka tidak suka harus memiliki cara berpikir yang hampir sama dengan sebuah teknologi. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa terus mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. 1. Mendasar bukan menghafal. Karakteristik pertama dari berpikir komputasional adalah mendasar bukan menghafal. Dalam hal ini, yang dimaksud mendasar adalah kemampuan setiap manusia yang sudah memiliki kemampuan mendasar. Berarti dia sudah bisa memahami suatu hal yang baik sehingga akan mudah untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan. Bahkan orang tersebut bisa mengembangkan solusi dari suatu pemecahan masalah. 2. Melatih otak agar terbiasa untuk memulai berpikir secara matematis, kreatif, terstruktur, dan logis. 3. Ide dan bukan benda. Karakteristik ketiga dari berpikir komputasional adalah lebih mengutamakan ide atau gagasan daripada benda. Dengan kata lain, dalam memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi, sebaiknya lebih mengutamakan untuk menggunakan konsep komputasional. Tidak hanya ide atau gagasan ini, sebaiknya juga digunakan pada kegiatan sehari-hari, mengatur kehidupan sehari-hari, dan digunakan ketika melakukan interaksi sosial dengan orang lain. 4. Saling melengkapi. Karakteristik keempat dari berpikir komputasional adalah saling melengkapi antara teknik dan matematis. Saling melengkapi bisa diartikan layaknya komputer sains yang sangat berhubungan dengan erat dengan berpikir matematis. Bukan hanya melengkapi saja, tetapi kita juga harus terbiasa untuk mengombinasikan antara pemikiran matematis dan pemikiran teknik. 5. Harus mampu mengoperasikan komputer. Karakteristik kelima dari berpikir komputasional adalah harus mampu mengoperasikan komputer. Seperti yang kita tahu bahwa berpikir komputasional diadopsi dan teknologi dari teknologi ilmu komputer, sehingga sudah semestinya bagi manusia untuk bisa mengoperasikan komputer. Terlebih lagi di zaman modern ini, memang sudah seharusnya bagi setiap individu untuk mengoperasikan komputer. 6. Bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Karakteristik keenam dari berpikir komputasional adalah bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Dengan kata lain, berpikir komputasional bisa muncul oleh setiap orang.
Tak terkecuali dari kamu, dan berpikir komputasional bisa digunakan di mana saja seperti sekolah, rumah, kantor, dan lain-lain. Bahkan lebih baik lagi jika menggunakan konsep berpikir komputasional pada setiap kegiatan yang kita lakukan. 7. Menerapkan cara manusia berpikir, bukan cara komputer berpikir. Karakteristik ketujuh dari berpikir komputasional adalah menerapkan cara manusia berpikir, bukan cara komputer berpikir. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara seseorang untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah. Oleh karena itu, setiap manusia harus menggunakan cara berpikir sendiri, bukan mengikuti cara berpikir komputer. 8. Bersifat menantang dalam sudut pandang intelektual. Karakteristik ke-8 dari berpikir komputasional adalah bersifat menantang dan dalam sudut pandang intelektual. Pada karakteristik ini, seseorang yang berpikir komputasional akan berusaha semaksimal mungkin dalam memahami dan menyelesaikan suatu masalah saintifik. Dengan kata lain, dengan berpikir komputasional, maka rasa ingin tahu dan karakteristik dan kreativitas yang kita miliki menjadi terasa dengan baik. Manfaat berpikir komputasional. 1. Memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks dengan cara yang efektif dan efisien. Selain itu, masalah yang kompleks bisa diselesaikan dengan baik sehingga menjadi masalah sederhana. 2. Melatih otak agar terbiasa untuk mulai berpikir secara matematis, kreatif, terstruktur, dan logis. 3. Memudahkan seseorang mengamati masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Semakin banyak solusi yang dimiliki, maka suatu masalah dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Sekian materi dari saya. Terima kasih.